Jadi pada ukuran penyimpangan absolut itu adalah ukuran penyimpangan yang hanya dapat digunakan untuk mengukur penyebaran dari data-data yang dimiliki terhadap titik ukuran pemusatannya, tapi hanya dalam satu himpunan data saja. Nah, contoh misalkan di sini, saya punya dua himpunan data, data A dan data B. Ini anggaplah yang titik-titik ini itu adalah merupakan nilai-nilainya ya. Nah, ketika kita akan menghitung berapa besar penyimpangan pada himpunan data A ini, atau berapa besar ukuran penyimpangan pada data B saja, A saja atau B saja, itu kita pakainya adalah ukuran penyimpangan absolut. Tapi kemudian jika kita ingin membandingkan ukuran penyimpangan antara besarnya ukuran penyimpangan himpunan A dengan himpunan yang B ini, maka kita harus menggunakan ukuran penyimpangan relatif. Karena apa? Karena ketika kita langsung membandingkan begitu saja tanpa melakukan modifikasi lagi melalui ukuran penyimpangan relatif, maka hasil perbandingan yang kita peroleh itu nanti tidak bisa dijamin akurasinya. Misalkan di sini dia standar deviasi atau variansinya 20, ini 25. Kalau hanya dilihat secara sekilas berarti dia lebih besar, yang B lebih besar daripada A. Tapi jangan lupa bahwa nilai standar deviasi itu dipengaruhi juga oleh nilai rata-ratanya gitu. Jadi nilai 25 ini belum tentu lebih besar daripada nilai 20 yang untuk himpunan A jika memperhatikan nilai rata-ratanya juga. Oleh karena itulah nanti ketika kita akan membandingkan ukuran penyebaran dari dua himpunan data, itu kita nanti gunakannya adalah ukuran penyimpangan relatif. Sedangkan untuk yang ukuran penyimpangan absolut ini akan kita gunakan ketika kita hanya akan menghitung ukuran penyimpangan pada satu himpunan data saja. Nah, saya lanjut untuk yang pertama yaitu rank atau rentang. Jadi rentang itu didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam data yang kita miliki. Kelebihannya tentu saja ini adalah ukuran yang paling sederhana dan mudah untuk dihitung. Tapi rank ini memiliki banyak kelemahan. Yang pertama adalah sangat sensitif terhadap nilai pencilan. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa nilai pencilan itu kan letaknya di ujung data. Kalau misal data kita urutkan gitu ya dalam urutan dari terkecil ke terbesar seperti ini, nilainya itu akan berada di titik ujungnya, nilai outlier itu. Nah, ketika ada outlier, maka ranknya itu akan semakin besar. Rank semakin besar ini kan berarti menunjukkan penyebarannya itu akan semakin besar. Padahal belum tentu nilai-nilai yang ada di dalam data yang ini itu penyebarannya juga besar. Belum tentu. Bisa jadi penyebaran yang besar itu hanya disebabkan karena ada satu outlier saja. Nah, itulah yang menyebabkan rank ini salah satu kelemahannya adalah dia sangat sensitif terhadap nilai pencilan. Yang sehingga atau dengan kata lain kita bisa sebutkan jika ada outlier maka rank ini nilainya akan menjadi bias atau tidak 100% akurat ya. Nah, kelemahan kedua dari rank ini adalah dia tidak melibatkan semua pengamatan dalam data. Karena apa? Karena ya pada penghitungan ranknya itu dia hanya memperhatikan di titik-titik ujungnya saja, di yang terbesar dan yang terkecil. Jadi eh, dia juga bisa dikatakan kurang akurat lah kalau digunakan terutama pada data numerik ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai rank. Untuk pertama ya untuk data tunggal. Rank itu nilai data terbesar dikurangi terkecil. Pada data kelompok, rank itu dirumuskan sebagai batas tepi atas kelas tertinggi dikurangi batas tepi bawah kelas terendah. Lalu selanjutnya pada data ordinal, ranknya itu diukur dengan cara skor jawaban terendah dikurangi skor jawaban tertinggi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Untuk rank data tidak berkelompok atau rank data tunggal ya. Karena kemarin kita istilahnya sebutkannya adalah rank data tunggal. Nah, misalkan di sini kita punya tabel yang isinya adalah penghasilan dari 10 ya, 10 buruh pabrik dari divisi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah nilainya, maka untuk mengukur nilai ranknya itu adalah kalian urutkan dulu dari terkecil ke terbesar, setelah diurutkan kalian
cari selisihnya antara nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, itulah nilai ranknya. Nah, kemudian untuk data kelompok ya, kita akan gunakan lagi untuk data nilai UTS. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa pada data nilai UTS itu kan kelas yang terendah itu yang di kelas 1 batas bawahnya 13, berarti tepi batas bawahnya 12,5. Kemudian yang kelas tertinggi, tepi atasnya itu adalah 40, berarti batas tepi atasnya 40,5. Sehingga ranknya ya tinggal yang 40,5 dikurangi 12,5 sama dengan 28. Nah, itu adalah untuk yang ukuran penyimpangan absolut yang pertama yaitu rank. Kemudian saya akan masuk ke ukuran penyimpangan yang kedua yaitu variansi dan standar deviasi. Jadi variansi dan standar deviasi ini biasanya dijelaskannya itu dalam satu paket yang sama gitu. Karena apa? Karena ya untuk untuk memperoleh nilai standar deviasi itu diperoleh dari akar nilai variansi gitu. Jadi karena keterkaitan yang sangat erat itu, jadi dijelaskannya itu dalam satu paket yang sama. Nah, di sini standar deviasi itu didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan nilai data terhadap nilai rata-rata gitu, atau nilai ukuran pemusatannya. Nah, biar kalian tidak bingung, di sini ada rata-rata, di sini juga ada rata-rata, saya ganti yang nilai rata-rata itu terhadap nilai min. Nah, jadi eh, misalkan ilustrasinya ya, misalkan di sini dalam satu data kita punya, anggaplah di sini eh, titik-titiknya ya. Kita ilustrasikannya dalam garis bilangan saja. Misalkan di sini garis bilangan. Nah, misalkan nilai rata-ratanya itu ada di titik ini. Anggaplah X bar ya. Nah, kemudian kan yang lain kan kita punya nilai-nilai data yang lain kan. Misal di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, kemudian dari masing-masing titik ini kan nanti ada jarak penyimpangannya kan. Jarak penyimpangan dari titik masing-masing titik terhadap titik rata-ratanya. Di sini juga ada jarak penyimpangannya. Kemudian dari sini, dan seterusnya sampai yang titik ini ya. Nah, ini kan berarti ada banyak jarak penyimpangan antara titik-titik data terhadap rata-rata. Nah, kemudian terhadap min ya. Kemudian rata-rata penyimpangan itulah yang disebut sebagai standar deviasi. Nah, kemudian variansi itu adalah jumlahan dari kuadrat penyimpangan masing-masing nilai datanya terhadap nilai minnya itu yang telah dibagi dengan ukuran data sampelnya. Atau dengan kata lain, variansi ini adalah kuadrat dari nilai standar deviasi. Karena standar deviasi itu kan akar dari variansi. Berarti variansi itu adalah akar dari standar deviasinya. Nah, untuk menghitung variansi dan standar deviasi ini, dia hanya bisa dikenakan pada data ini saja ya, data kelompok. Maaf, pada data numerik saja. Artinya pada data yang kategorik itu tidak bisa. Nah, pada data numerik, penghitungan dua ukuran penyebaran ini dibagi lagi pendekatannya pada data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini kita masuk yang untuk data tunggal terlebih dahulu ya. Pada data tunggal, nilai keduanya ini dapat ditentukan berdasarkan ukuran sampelnya. Jadi setelah dibagi menjadi data tunggal dan data kelompok, untuk data tunggal sendiri itu untuk mengukur variansinya dibagi lagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah untuk ukuran sampel kecil kurang dari sama dengan 30 dan ukuran sampel besar lebih dari 30. Nah, untuk yang ukuran sampel kecil yang kurang dari sama dengan 30, rumus variansi itu adalah ini. Sigma is dari 1 sampai N, XI dikurangi X bar kuadrat per N-1. Kalau standar deviasi itu tinggal akarnya. Nah, XI adalah nilai-nilai datanya dan X bar itu adalah nilai rata-rata sampelnya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi, kita pakai yang data buruh tadi
Kemudian kita cari untuk S kuadratnya. Nah, untuk S kuadratnya itu atau variansinya ya, itu dia berarti sama dengan jumlahannya. Jumlahan, nah di sini. Nah, variansinya itu berarti pertama masing-masing nilai datanya itu dikurangkan dengan rata-ratanya. Nah, kemudian, nah di sini rata-ratanya itu sebesar 3548. Nah, setelah dikurangi rata-rata, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, semuanya dikurangi, dibagi N-1, ketemunya 33.023,23. Nah, bagaimana dengan standar deviasinya atau S? Jadi kalau variansi itu kan dirumuskannya, apa dinotasikannya itu dengan S kuadrat. Nah, kalau standar deviasi, notasinya itu adalah S saja. Nah, kalau S-nya itu berarti tinggal diakarkan dari S kuadratnya, ketemunya 181,72. Jadi, artinya bahwa rata-rata penyimpangan dari setiap nilai data yang 10 itu tadi terhadap nilai rata-ratanya itu adalah sebesar 181,72. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian 3548. Nah, kemudian untuk ukuran sampel besar. Untuk ukuran sampel besar yaitu untuk yang di atas 30 ya, itu perbedaannya dengan yang di bawah 30 atau ukuran sampel kecil itu adalah pembaginya. Jadi kalau ukuran sampelnya lebih dari 30, dia dibaginya per N, tapi kalau lebih dari 3 apa kalau kurang dari 30 dibaginya itu N, lebih dari 30 dibaginya N. Kalau kurang dari 30 dibaginya N per N-1. Jadi perbedaannya itu hanya di sini. N, yang ini N-1. Nah, itu untuk yang data tunggal ya. Kemudian untuk data kelompoknya. Nah, pada data kelompok itu juga sama. Apa namanya? Dia dibagi lagi, diklasifikasikan lagi menjadi untuk ukuran sampel kecil, yaitu kurang dari sama dengan 30, dan ukuran sampel besar lebih dari 30. Nah, rumus untuk variansi itu adalah ini. Sigma J sama dengan 1 sampai K dari Fj kali Mj min X bar kuadrat per N min 1. Jadi, apa namanya, dengan Fj itu adalah frekuensi kelas ke J, Mj itu nilai tengah kelas ke J, dan X bar itu adalah rata-rata untuk data kelompoknya. Nah, S-nya standar deviasi tinggal diakarkan saja. Nah, untuk ukuran sampel besar perbedaannya juga sama ya, hanya terdapat pada ini pembaginya. Jadi kalau yang sampel besar itu pembaginya hanya N, tapi kalau yang sampel kecil pembaginya kan tadi N-1 gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh soalnya untuk data kelompok. Jadi kita acuannya gunakan untuk yang nilai UTS yang statistik bisnis itu ya. Jadi kalau untuk menghitung ukuran penyebaran variansi atau standar deviasi, tabel distribusi frekuensinya itu harus dilengkapi ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita punyanya hanya yang ini, yang dari kelas sampai frekuensi. Tapi untuk menghitung variansi dan standar deviasi, kita lengkapi ditambah 4 elemen lagi ini. Mj kali Fj, Mj min X bar, Mj min X bar kuadrat, dan Fj kali Mj min X bar kuadrat. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah agar untuk menghitung di sininya ini, kalian tidak kesusahan gitu. Langsung masukkan angka-angkanya. Nah, ini kalian nanti bisa ini ya bisa cek sendiri ini nilai-nilainya. Nah, setelah kalian
peroleh, berarti ya tinggal dimasukkan saja. Jumlahan sigma ini tuh berarti dia kan ini langsung ditulis di sini dibagi 50. Hasilnya 23,1936. Berarti standar deviasinya 4,81. Nah, jadi rata-rata penyimpangan nilai UTS dari nilai min-nya itu adalah sebesar 4,81. Nah, jika rank nilai itu kan adalah 0 sampai 100. Nah, dengan nilai antara 0 sampai 100, jika standar deviasinya itu 4,8 itu berarti ya relatif kecil. Artinya apa? Oh maaf, nilai UTS itu kan kemarin ranknya itu dari 0 sampai ini ya 50-an itu ya. Nah, kalau diperoleh standar deviasinya sekian ya itu hitungannya relatif cukup besar gitu ya. Berarti datanya itu cenderung heterogen. Nah, itu adalah untuk ukuran penyimpangan absolut. Kemudian untuk ukuran penyimpangan relatifnya, yang seperti tadi saya telah jelaskan ya, bahwa ini berguna ketika kita akan membandingkan dua ukuran penyebaran dari dua buah himpunan data. Baik itu yang skala pengukurannya sama maupun yang skala pengukurannya berbeda gitu. Nah, ini maaf bukan skala pengukuran tapi satuan ya. Jadi satuan pengukurannya misal yang kalian akan membandingkan misalkan yang satu seperti itu tinggi badan dan berat badan gitu. Tinggi badan itu kan kilogram, tinggi badan itu kan ukurannya itu adalah meter atau sentimeter. Nah, sedangkan berat badan itu kan kilogram. Nah, walaupun satuan pengukurannya berbeda tapi itu tetap bisa dibandingkan tapi dengan menggunakan penyimpangan relatif, bukan penyimpangan absolut. Nah, untuk ukuran penyimpangan relatif ini pertama itu adalah ada koefisien rank. Koefisien rank itu diperoleh dengan cara ini. Sebentar, saya perbesar biar kalian mudah untuk melihatnya. Nah, xn per x1 dibagi xn plus x1. Jadi nilai data terbesar dikurangi terkecil, kemudian dibagi dengan nilai data terbesar ditambah nilai data terkecil. Nah, kemudian ada koefisien variansi. Nah, ini adalah ukuran penyimpangan relatif yang paling banyak digunakan ya untuk membandingkan penyebaran dari dua buah himpunan data. Nah, nilai ini banyak digunakan untuk membandingkan kehomogenan antara suatu kelompok data dengan kelompok data yang lain. Semakin kecil nilai koefisien variansi, artinya nilai-nilai yang terdapat pada kelompok data itu semakin homogen. Artinya perbedaan nilai tersebut itu relatif kecil terhadap nilai rata-ratanya. Nah, koefisien variansi itu dirumuskannya itu seperti ini. Standar deviasi dibagi X bar dikalikan 100%. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi misalkan ini, saya punya saya sebagai seorang konsumen gitu. Kita sebagai seorang konsumen ingin membandingkan nih produk keripik kentang merek Y dan merek Z. Membandingkan dalam hal ininya ya berat produknya gitu. Nah, kalau pada kerupuk keripik Y dan Z ini dua-duanya di labelnya itu tertera bahwa beratnya itu adalah 500 gram. Nah, kemudian karena kita ingin membandingkan, kita coba 10 sampel dari produk Y dan 10 sampel dari produk Z. Nah, ternyata benar. Rata-rata dari 10 produk itu yang kita pilih untuk kita uji cobakan itu rata-ratanya benar 500. Yang Z 500, yang Y 500. Tapi ada perbedaan dalam standar deviasinya. Yang produk Y itu standar deviasinya 15, yang produk Z standar deviasinya itu adalah 16,5. Nah, kemudian kita ingin membandingkan, berarti mana sih produk yang beratnya itu lebih homogen, beratnya itu lebih setara gitu. Artinya nggak yang ditulisnya 500 tapi ternyata melenceng nih cuma 480 atau 490. Nah, kita pengen tahu produk mana yang beratnya itu lebih stabil, lebih dekat dengan nilai rata-ratanya. Nah, di situ
setelah kita gunakan koefisien variansi, ternyata untuk yang data Y itu dia koefisien variansinya 3%, tapi untuk yang Z itu 3,3%. Nah, berarti kan yang untuk yang produk Y, untuk yang produk Y itu berarti dia, bentar, ini saya ada salah ketik ya. Nah, merek Y itu berarti dia lebih kecil daripada merek Z. Maka ini menunjukkan bahwa berat bersih merek Y itu lebih seragam daripada berat bersih merek Z. Sehingga dengan kata lain, merek Y ini lebih direkomendasikan daripada merek Z karena beratnya itu lebih seragam. Jadi kemungkinan kita untuk mendapatkan produk yang berat bersihnya itu melenceng cukup jauh daripada berat yang tertera dalam kemasannya itu kemungkinannya lebih kecil yang produk Y daripada produk Z. Seperti itu. Nah, itu untuk materi tentang ukuran penyimpangan. Semoga apa yang saya berikan kali ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup atau bisa juga misal kalau di grup malu bisa lewat private chat gitu ya. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.